Selamat pagi semuanya. Ini pertama kalinya kita mau mengajak kalian semuanya untuk ngapain? Untuk ikut kita dalam pelayanan kita sepanjang hari ini. Panjang umur kami doa dan kami menyatakan akan diberikan panjang umur melihat aku berkati dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kita berkati, dadah. Let's go, terima kasih, God bless. Selamat pagi semuanya. Ini pertama kalinya kita mau mengajak kalian semuanya untuk ngapain? Untuk ikut kita dalam pelayanan kita sepanjang hari ini. Karena jangankan jemaat, kadang-kadang banyak pendeta pun, banyak teman-teman saya sebagai seorang hamba Tuhan, mereka kaget. Bisa nggak sih bahwa satu hari itu 9 sesi? Tentu sangat bisa. Nanti makanya hari ini kita akan ajak kalian semuanya untuk sama-sama ikutin keseruan kita sepanjang hari ini. So, pastikan kalian ikutin semuanya dari awal, karena pasti akan seru banget dan pasti akan menjadi hal yang memberkati. Itu doa saya. Oke, semangat tentunya. Mohon maaf pagi ini ya namanya juga baru bangun ya, jadi ketawanya masih ketawa corporate ya. Oke, semangat semuanya. God bless sepanjang hari ini. Selamat pagi, kita sudah sampai di tempat yang pertama, yaitu di BCP. Semangat buat hari ini. Halo, shalom, happy Sunday. Halo, shalom. Halo. Bapa dalam surga, sepanjang hari ini kami mau berdoa untuk Kak Marcel Tuhan, untuk pelayanannya hari ini. Berkati setiap langkahnya Tuhan, setiap ucapannya Tuhan, setiap kata-katanya yang disampaikan, tidak kurang tidak lebih, semua harus berasal daripada-Mu. Dan biarkan apa yang dikerjakan Kak Marcel sepanjang hari ini semuanya memberkati baik kami sebagai tim maupun jemaat-jemaat yang mendengarkan. Dan sekali lagi berikan hikmat marifat dari surga untuk Kak Marcel, sehingga apa yang Kau inginkan sampaikan kepada jemaat melalui Kak Marcel semuanya tersampaikan dengan baik. Sepanjang hari ini berkati kesehatannya, berkati lidah bibirnya, berkati tenggorokannya juga Tuhan, staminanya terus full, dan yang mampu memberikan yang terbaik sepanjang sesinya. 9 sesi ini Tuhan, setiap sesinya kami semuanya Tuhan bersatu hati akan bersinergi juga Tuhan, membantu pelayanan ini untuk lebih maksimal lagi, untuk semakin membuat pelayanan ini menjadi lebih baik lagi Tuhan. Oke, sudah 8.40 saatnya kita mau naik, karena waktu kita sudah sangat mepet. Kita harus berangkat dari sini jam paling telat itu jam 9:15. Doakan kita ya. Maklum ini YouTuber dadakan. Halo. Di depan.
Oke, kita sudah sampai di tempat yang kedua dan saat ini kita sudah ada di Puri. Di atas sudah selesai perjamuan dan kita akan langsung naik untuk firman. Sekarang kita bisa dengar sekarang lagi nyanyi. Ini sudah lagu firman. Doakan kita ya. Haleluya. Jadi memang itulah sesi-sesi awal itu adalah sesi yang paling mepet waktunya. Jam 8. Oke, sesi kedua sudah selesai, puji Tuhan. Memang sekarang harus butuh kekuatan ekstra. Dari pagi udah harus semangat teriak-teriak, apalagi harus menahan lampu yang panas. Jadi memang energinya semakin terkuras. Shalom Ibu, Tuhan berkati. Kita akan ke tempat selanjutnya, tempat ketiga, Alam Sutra. Mari ikut bersama kita. God bless. Kabar, sehat Ibu? Yes, makin diberkati Tuhan, dipakai Tuhan. Oke, kita sudah di cabang yang ketiga, yaitu Alam Sutra. Kita akan khotbah untuk sesi yang ketiga. Perjamuan kurusnya udah. Ini seperti biasa sudah lagu firman. Doakan kita ya. Oke, halo. Happy Sunday. Toilet dulu sebentar. Saatnya naik. Wow, itu tadi keseruan di sesi yang ketiga di Alam Sutra. Memang jemaatnya begitu luar biasa, jemaatnya begitu antusias dan puji Tuhan. Orang yang semangat, orang yang setia sama Tuhan pasti diberkati Tuhan. Saat ini kita sementara menuju ke cabang yang selanjutnya, yaitu di Central Park. Itu tempatnya di Podomoro Office Tower lantai 40. Di sana juga ada Tiberias. Nah, buat semuanya yang mungkin tinggal di daerah sana bisa ikut ibadah sama-sama kita di lantai 40. Nah, dan mungkin ada pertanyaan begini, kapan sih pendeta tuh makan? Soalnya kan kalau lihat waktunya kan jedanya begitu sangat dekat sekali. Nah, jawabannya adalah kita makannya di mobil. Jadi, biasa seperti yang saya pernah bawa dalam khotbah saya, di mobil saya itu udah kayak food court. Kenapa? Karena jemaat itu begitu baik. Puji Tuhan, banyak jemaat yang sayang pendetanya, jadi banyak makanan. Ini salah satu di antaranya. Pokoknya mulai dari nasi-nasian, ada mimian, bahkan sampai kue-kuean ada di sini. Bahkan juga ada kopi di sini. Iya, belum di endorse, jadi nanti ya kita tunjukin mereknya. Tapi bahkan kopi pun beli sendiri sih ini, nggak dikasih. Jadi puji Tuhan, ya itu tadi berkat Tuhan berkelimpahan. Makanya jangan takut hidup dalam Tuhan.
Tuhan yang menyediakan. Dia Jehovah Jireh, dia Tuhan yang menyediakan. So, saatnya pendeta mau makan. Kali ini saya nggak rekam. Kenapa? Karena saya malu. Ntar kelihatan udah waktunya mepet, makannya pasti rakus banget dan cepat. So, nggak usah diragukan lagi. Namanya orang Manado pasti jago makan. Perjalanan kita lagi mau menuju ke Central Park. Biasanya suka macet di jalanan, tapi puji Tuhan di depan ada Pak Danar yang membuka jalan buat kita. Tuhan beserta kita. Oh ya, kalau Pak Danar aja bisa buka jalan, apalagi Tuhan. God bless you. Kita sudah sampai di Central Park dan seperti biasa sudah ada yang perjamuan kudus dulu, jadi saya tinggal nyampe langsung khotbah. Dan sekarang tadi laporan dari koordinatornya sudah selesai perjamuan, sementara persembahan. Selesai persembahan, langsung khotbah seperti biasa, kemudian langsung doa berkat, selesai menuju ke cabang selanjutnya SCBD. Itulah kira-kira. Semangat terus, hari masih panjang. Gimana hari ini? Saya wawancara dulu nih teman-teman semuanya nih. Gimana rasanya? Puji Tuhan. Ya, Luar biasa, mantap. Hanya dengan 26 juta bersama leader Apos. Siap. Jadi aman? Aman nggak? Ya, Dio, Semangat. kesan-kesannya? Puji Tuhan. Pak, gimana Pak? Capek Pak? Amazing. Hari masih panjang ya. Puji Tuhan ada patwal. Kalau enggak, waduh macetnya luar biasa. Tapi itulah ya. Patwal aja bisa buka jalan, apalagi Tuhan. Amin saudara. Amin. Semua baik. Lanjut. Halo. Halo. Shalom Kakak Dodo. Izin hari ini Kakak ini lagi bikin vlog Kakak. Bagaimana kesan-kesannya jadi koordinator? Wow, luar biasa. Diberkati dengan kehadiran pendeta Saya tanya Samuel kesan-kesannya. Marcel. Oh, kesan-kesannya luar biasa. Mulai di gereja yang luar biasa. Di gereja yang diberkati. Ya kan? Penuh kuasa, punya mujizat, jemaatnya banyak. Puji Tuhan. Diberkati selalu. Jemaatnya juga semuanya diberkati Tuhan ya. Semangat terus hari ini. Semangat. Selamat hari Minggu, selamat melayani. God bless. Thank you Kakak. Kita sama-sama kita katakan Tuhan yang paling mulia buat Tuhan. Terima kasih. Oke, kita sudah selesai di Central Park. Saatnya kita menuju ke cabang selanjutnya yaitu SCBD. Dan memang waktunya sudah sangat mepet sekali. Ya, semoga Tuhan yang lancarkan semuanya. Jemaat SCBD, sabar. Ini ujian. Semangat! Haleluya, sekarang sudah di lift. Gimana? Masih semangat semuanya? Semangat. Semangat. Jangan tegang. Segala perkara bertentang dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Ya, let's go, let's go, let's go, let's go. Kita sudah tiba di cabang selanjutnya yaitu SCBD dan kita siap untuk pelayanan. Ya memang waktunya sudah sangat mepet sekali karena harusnya ini sudah mendekati untuk masuk di sesi selanjutnya, tapi akan berusaha untuk secepat mungkin supaya firman tetap maksimal tetapi tidak mengambil waktu yang terlalu panjang. Semangat terus. Wah, tadi macet banget di CP. Tuhan serta kita. Masih semangat semuanya? Semangat. Aduh. Pak Adip masih semangat? Semangat.
diberkati sempurna. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Yesus. Yang siap diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk bersama. Tuhan, SCBD sudah selesai. Kita masih ada Nias. Nah, ini jedanya agak cukup lumayan ya, kita bisa sedikit lebih santai karena nanti kita akan naik kurang lebih di sana itu jam 3. Jam 3 kita akan naik di sana. Kemudian nanti sesi selanjutnya itu jam 4, naiknya sekitar jam 5 kurang di Sarbini. Puji Tuhan, ayo. Amin. Saat ini saya sudah bersama dengan seorang pendeta yang sangat digemari oleh jemaat Tuhan dan sangat rendah hati sekali, kakak rohani yang baik. Kak Elfris, sehat Kak? Sehat, puji Tuhan. Ini pendeta ganteng sekali. Oh iya, oh Tuhan. Kak Elfris mau makan apa abis ini Kak? Kak, mau ngomong nih buat para penonton, mereka kadang-kadang suka nggak percaya dengan jadwal kita yang padat Kak. Bagaimana Kak? Oh iya, memang jadwal itu sangat rapat sekali ya. Tapi pendeta Marcel luar biasa bisa atur jadwal dengan bagus dia. Dan pendeta Elfris juga sangat menopang pengertian luar biasa. Tuhan berkati selalu. Pesan-pesan buat jemaat Kak? Ya, tetap rajin ibadah, jangan lupa perjamuan kudus minyak urapan, dengar pendeta Marcel Dan ya. juga pendeta Elfris. Tuhan berkati. Happy Sunday. Happy Sunday. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kembali kami datang ke hadapan mengucap syukur Tuhan. Kembali kami mengucap syukur Tuhan, Kau sudah melindungi kami Tuhan. Setelah apa yang kami Tuhan, sebentar kami akan ucap berkat untuk hamba yang akan memberikan sebagai inisiatif tempat ini. Kami yakin percaya Tuhan, setiap menyampaikannya itu sebuah bahasa isi hatimu saja, tidak akan berlalu dengan sia-sia. Kami percaya Tuhan, Kau yang proteksi hamba-Mu Tuhan dari orang yang jahat, orang memfitnah, orang menjatuhkan pertanyaan kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin percaya Tuhan, setiap jembatan datang mereka pulang mau berkat, sukacita, dan percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur sama-sama dengan iman-Mu. Kita katakan amin. Semangat. Oke, ini kita sudah di Nias, siap untuk naik. Tetap semangat. Sudah bersisi Tuhan tolong. Sesi indah saja Tuhan juga pasti tolong. Semangat. Let's go. Sesi ini sudah selesai dan bisa lihat kita semuanya. Kita memang kelihatannya aja badannya besar-besar, tapi kita semuanya ringan karena kita semua ramping-ramping. Tahan napas semuanya. Puji Tuhan. Cukup melelahkan. Kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Sesi selanjutnya adalah ke Balai Sarbini. Di situ adalah sesi Bonerges, sesi anak muda. Ada banyak anak muda di sana.
Kameramen ini nabrak, saudara. Oke, kita sudah sampai di Balai Sarbini. Saatnya kita mau naik ke atas dulu karena masih mau ada suara gembala. Ken, di sini? Ya, kan bilang. Enggak di itu. Nah, kan udah dibilang Sarbini. Oh, tumben. Biasa lebih senang di sana. Aduh. Izin toilet dulu ya, Ken. Oke. Sekarang kita ada di backstage dari Balai Sarbini. Jadi tadi kita dari Nias, lari-lari, macetnya luar biasa. Puji Tuhan ada Pak Danar yang membuka jalan buat setiap kita. Akhirnya makanya tadi setengah jam 40 menit udah bisa nyampe di sini. Dan kita lagi ada di backstage itu sekarang lagi ibadah. Jadi ada TV monitor di sini untuk kita kontrol ibadahnya seperti apa. TV, dan sekarang bersama saya adalah penerus dari pelayanan gereja ini bersama Kenneth Pariaji. Ini luar biasa tingginya, lebih tinggi daripada saya. Apa kabar, Ken? Baik, Om. Baik, Om. Baik. Iya. Kenapa dia panggil saya Om? Karena memang saya sudah Om. Karena papanya adalah kakak rohani saya, Kak Aristo. Dan makanya saya dipanggil Om. Makanya kemarin ada yang panggil saya Adek, ada ibu panggil saya Dek. Itu sebuah kehormatan buat saya. Ken kan udah hampir setahun nih ikut Om. Gimana rasanya pelayanan bareng Om di mimbar Tiberias sama di mimbar Betos ya kita ya? Gimana rasanya, Ken? Ya rasanya asik karena ya gimana ya? Karena sedikit menantang juga itu depan di mimbar depan ya berapa banyak orang. Jadi kayak gimana ya? Rasanya juga asik karena ada adrenalinnya. Wow. Terus kayak ya kayak fulfilling aja kayak gitu. Ya. Karena memang terlihat sekali Ken juga punya hati untuk melayani ya. Puji Tuhan. Seperti yang Om selalu bilang ke Ken harus memberi diri sepenuhnya. Ya puji Tuhan Ken udah punya panggilan ke sana, beri diri sepenuhnya karena itu tadi gereja ini butuh yang bisa melanjutkan. Ya kan? Opa Oma sudah melayani dengan luar biasa. Papi Argo udah melayani dengan luar biasa. Generasi selanjutnya Ken semangat, ya kan? Mantap. Dan memang itu ya puji Tuhan, makanya kita di mana-mana pelayanan puji Tuhan, kita di sini sama di Betos puji Tuhan, jemaat Tuhan makin luar biasa. Di sini kita selalu puji Tuhan di atas 1000-an ya. Terakhir 1300-an kalau nggak salah. Betos malah luar biasa, terakhir 2600, 2700 ya. Ya puji Tuhan, segala kemuliaan buat Tuhan. Makanya maju terus Ken. Apa pesan-pesan buat netizen yang menyaksikan video ini Ken? Datanglah ke Tiberias selalu. Ada berkat, ada sukacita. Haleluya. Oke, kita akan siap-siap untuk turun karena sudah lagu firman. Tuhan menyertai kita. Sekali lagi mudah-mudahan kesenangan saudara tinggikan Tuhan. Muliakan Tuhan, Engkau kudus. Sampai berbulan suara-suara yang paling meriah. Oke, kita sekarang mau menuju ke tempat selanjutnya yaitu di Betos. Di sana juga jemaatnya luar biasa. Sampai ketemu di Betos. God bless you. Oke, tadi itulah keseruan di Balai Sarbini. Itu salah satu cabang yang paling seru. Kenapa? Karena memang sesinya sesi anak muda, Bonerges Youth. Jadi memang mayoritas jemaatnya adalah anak muda. Makanya tadi, aduh, seru banget. Dan ya, saya juga sebagai seorang hamba Tuhan, justru salah satu kebahagiaan saya adalah ketika melihat jemaat Tuhan itu sukacita. Jadi bicara tentang khotbah, jadi khotbah
dari perspektif saya, dari pengalaman saya, jadi tidak lepas dari cara penyampaian yang benar, dan jokes adalah salah satu cara kita untuk supaya apa yang kita sampaikan, pesan kita bisa masuk. Kenapa? Karena begini, ini sedikit edukasi buat teman-teman yang mungkin lagi belajar tentang public speaking, lagi belajar tentang ilmu berkhotbah, untuk mengetahui hal ini. Karena ada banyak orang yang nggak ngerti, hari-hari gampang menghakimi hamba Tuhan, gampang menghakimi pendeta yang kalau misalnya khotbahnya ada jokes, kalau misalnya khotbahnya ada humor, langsung bilang, oh ini pendeta nggak benar, pendeta salah kok di mimbar bercanda. Saya mau bilang saudara bahwa tidak ada kesalahan di sana. Tuhan pun menyampaikan khotbah dengan perumpamaan, menyampaikan khotbah dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana. Tujuannya untuk apa? Supaya pesannya itu sampai, supaya orang yang mendengarkannya itu bisa menerima dengan baik. Karena sekali lagi yang paling penting adalah si firmannya itu sampai. Dan humor atau joke salah satu cara yang paling efektif untuk membuka self defense supaya orang-orang bisa menerima khotbah, menerima firman Tuhan itu dengan benar. Jadi buat yang menyaksikan, ayolah, buat orang-orang yang mungkin belum mengerti, belajarlah lebih lagi supaya tidak mudah menghakimi, tidak mudah akhirnya menyalahkan, bilang oh itu salah, dengan perspektif yang lebih luas, dengan ilmu yang semakin lebih baik, dengan ilmu yang semakin lebih tinggi, maka perspektif kita, cara pandang kita, view kita akan lebih luas. Kita bisa melihat bahwa ternyata ada banyak cara untuk supaya kebenaran itu bisa tersampaikan. Kalau kita ilmunya, mohon maaf, tidak kita upgrade, akhirnya kita di level yang rendah terus. Makanya kita nggak bisa melihat dengan luas, kita gampang menyalahkan orang lain. Tapi kalau kita punya ilmu yang terus kita upgrade, posisi kita, view kita lebih tinggi, kita bisa melihat dengan baik. Karena sekali lagi, ayo belajar dengan lebih dalam lagi supaya khotbah kita, supaya apa yang kita sampaikan bisa efektif dan akhirnya bisa jadi berkat bagi orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kita layan. Itu pesan buat para pengkhotbah, para hamba Tuhan, para jemaat Tuhan yang rindu menyampaikan firman. Oke, cukup serius-seriusnya karena saya harus bercanda-bercanda. Saya senang sekali kalau jemaat Tuhan tersenyum itu, karena sukacita mereka tuh adalah sukacita saya juga. Nah, sekarang kita sementara menuju ke Betos. Ini juga salah satu cabang yang baru dibuka, tetapi pertumbuhan jemaatnya begitu luar biasa. Satu sesi ibadah saya terakhir itu saudara mulai dari 1000-an, sekarang sudah 2000-an lebih, bahkan 400, 500, 600, bahkan 2700. Luar biasa. Makanya Bekasi luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Saya akan ganti baju dulu karena sudah basah, sudah keringetan, habis teriak-teriak tadi di mimbar. Ikuti perjalanan kita. Ada banyak berkat yang saya percaya Tuhan siapkan buat saudara yang menyaksikan video ini. God bless you. Oke, saatnya sesi kedua terakhir, yaitu di Betos. Kita akan melayani jemaat di tempat ini. Dan ini salah satu jemaat dengan jumlah yang terbanyak. Semoga boleh jadi berkat ya. Oh, bisa ya. Oke, doakan kami. Tuhan serta kita.
Saya selalu diberkati panjang umur. Kami doa terbaik untuk menyatakan akan itu Tuhan panjang umur melihat anak cucu diberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Dadah. Let's go. Terima kasih. God bless. Ayo. Bye bye. Sarang yo. Oke, kita sekarang sudah selesai dari sesi yang ke-8. Kita mau ke sesi yang terakhir, sesi yang ke-9. Dan kita sementara mau menuju. Harusnya di sana kita sudah nyampe jam 8 karena setengah 9 sudah sesi selanjutnya. Tapi ini kita jam 8 kurang baru selesai. Kita akan coba secepatnya ke sana. Kalau boleh 15 menit sudah tiba. Kita akan langsung khotbah dan selesai semuanya hari ini. Oh, puji Tuhan. Terima kasih buat semangat yang luar biasa dari jemaat Betos. Semoga semuanya diberkati Tuhan. God bless. Kira-kira sesi yang keberapa yang paling bikin deg-degan? Yang paling bikin deg-degan itu sesi keberapa? Dari 1 sampai 9? Sesi sampai 9 ya, antara dari sesi 8 ke 9. Oh, ini dong? Sesi ini paling deg-degan, Kak. Sesi ini karena waktunya sangat karena sekali, pertama ya? Waktu sangat mepet, jarak lumayan cukup jauh. Iya. Waktu yang singkat, mepet, jarak jauh, kita harus tetap jaga keselamatan di jalan. Walaupun nih kita sudah sedikit ngebut, tapi tetap jaga keselamatan. Iya, oke. Makanya kita mau pesan nih ya buat jemaat Tuhan yang mungkin kalau hari Minggu lihat ada mobil ngebut-ngebutan seperti ini, jangan disumpahin, didoain. Karena itu mungkin pendeta saudara, ya. Kasihan kami lagi berjuang, haleluya. Tapi itu tadi ya, karena semuanya dikerjakan dengan hati, makanya tetap sukacita. Apakah capek? Capek, tapi karena sukacita, jadi capeknya nggak kerasa. Biasanya tuh capek itu kerasanya pas Senin. Itu hari tidur sedunia buat para pendeta. Iya, makanya buat jemaat Tuhan tolong, kalau memang nggak penting-penting banget, jangan telepon pendeta di hari Senin, apalagi subuh-subuh. Terus nanya, cuma mau nanya doang, Pak Pendeta lagi di mana? Ya tidur lah. Itu pertanyaan yang bikin emosi. Haleluya. Jadi itulah makanya kita bisa lihat ya, bahwa sebenarnya semuanya bisa tercapai, semuanya 9 sesi dalam satu hari. Tapi memang ada, kalau misalnya kayak tadi ada macet yang agak parah, jadi akhirnya ya jadi agak sedikit lewat sedikit. Tapi ya puji Tuhan selama ini bertahun-tahun semua boleh bisa terjalani dengan baik. Doa kita semua jemaat Tuhan setiap sesi semuanya diberkati Tuhan. Dio, ada pesan buat yang menyaksikan video kita ini, vlog pertama kita, 1 hari bersama pelayanan kita hari ini. Oke, sembari kita menuju ke Nias, ini kayaknya lebih cocok nih. Harus ditempuh dalam waktu lebih kurang 15 menit. So sampai ini. Pesannya tetap maju terus dalam Tuhan. Kalau ketemu di jalan tolong kasih jalan. Karena susah. Susah ini. Kalau menurut David, momen yang paling berat sesi berapa ke berapa? Pasti sesi dari Betos ke Nias malam kita, Kak. Tetap itu ya? Tetap itu, kita dikasih waktu lebih kurang paling lama 20 menit harus sampai di Nias dengan selamat. Itu dia. Mungkin boleh disaksikan kita jalan kosong tapi kita tetap harus ngebut. Seruan kita masih ada lagi. Jujur karena baru pertama kali ya, jadi masih bingung mau ngomong apa. Tapi ya senang banget ya, semoga vlog kita hari ini boleh jadi berkat bagi banyak orang. Vlog kita boleh menginspirasi banyak orang. Dan nanti setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi karena udah agak santai. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi. Kita akan ngobrol satu persatu, akan sharing, akan kasih apa yang menjadi kesan-kesannya. Dan semoga itu juga bisa menginspirasi. Oke, lanjut sesi terakhir. Karinias, God bless. Halo, Mam. Ya, siap. Sudah ready, Mam. Kita berdoa. Betapa Tuhan baik dalam kehidupan ini. Kami sungguh mengagungkan nama-Mu Bapa, kami memuliakan nama-Mu, kami menghormati Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, perlindungan Tuhan dalam kehidupan ini kekal selama-lamanya. Kami bermohon pengampunan dosa Tuhan, agar kami layak untuk menopang di dalam doa. Tuhan, anak hamba naik mimbar Bapa, kami berdoa, ampuni dosa kami Tuhan, ampuni dosa anak hamba Tuhan, ampuni dosa hamba sebagai ibu untuk menopang di dalam doa. Kami berdoa kepada-Mu Bapa di sorga,
Kiranya Roh Kudus bekerja mengurapi anak hamba Tuhan, agar hati pikirannya dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu dan urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar dia mampu berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan, dan setiap kata-katanya memberkati jemaat-Mu dan demi kemuliaan nama Tuhan. Simpan segala kelemahan kekurangannya di balik salib Tuhan, Tuhan yang di dalam dia yang nampak, dan biarlah hati dijaga tetap rendah hati dan diberi hikmat oleh Tuhan. Dijauhkan dari segala roh-roh penghalang, roh intimidasi, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba percaya Engkau yang mengutus anak hamba, Engkau yang bertanggung jawab. Kami berdoa, jauhkan dari segala niat jahat daripada sesama kami, jauhkan dari gangguan-gangguan iblis. Anak hamba naik mimbar Bapa, hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih Mam. Terima kasih, semangat. Semangat terus, satu lagi. Tuhan berkati. Oh, kira so kelar tadi. Belum kan, satu lagi, satu sesi. Oh, haleluya, semangat. Iya Mam, makasih nih. Tuhan berkati, dadah. Halo ya, setiap sebelum pelayanan, apalagi sesi yang terakhir memang terbiasa untuk selalu minta topangan doa, karena doa orang tua itu luar biasa. Doa orang tua bisa menjadi fondasi yang kuat untuk supaya kita bisa kuat berdiri dalam melayani Tuhan. Oke, kita sudah tiba. Sampai ketemu lagi, Tuhan berkati. Halo malam, shalom, shalom. Semacam saya dalam juga sertai selalu keluarga, terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dengan nama Yesus sama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, halo semuanya. Jadi awal mula ide ini tercipta adalah karena pingin sekali mengajak semuanya untuk sama-sama ikut dengan kita dalam pelayanan kita sepanjang hari. Karena ya banyak orang yang penasaran seperti apa sih seorang pendeta dalam pelayanan yang begitu padat jadwalnya, dari pagi sampai sore itu 9 sesi pelayanan ibadah. Bahkan ada beberapa teman-teman pendeta pun kayak nggak percaya kok bisa, emang bener bisa tuh satu hari 9 sesi. Nah, itulah kenapa menjadi awal mula yang mendasari kita, saya bersama tim untuk buat video vlog hari ini sepanjang perjalanan kita di 9 sesi. A Day with Pastor Marcel and Team. Haleluya. Tadi kita berawal di mana ketika mulai dari rumah, tim saya sudah standby di rumah. Kemudian kita berangkat ke cabang pertama, yaitu di Bekasi Cyber Park. Di situ adalah sesi yang pertama, sudah mulai duluan di sana. Jadi kita dari rumah sekitar jam 7 sampai sana sekitar jam 8 lebih. Di sana mulai jam 8, kemudian ibadah sudah dimulai. Khotbah itu biasanya naik di 8.30 atau 8.40. Akhirnya khotbah setengah jam lebih, habis itu lanjut ke cabang selanjutnya, yaitu di Puri Office Tower. Puri juga waktunya mepet karena jam 8 di BCP, Puri itu jam 9, kita naik jam 10 karena sudah ada perjamuan kudus dulu. Setelah itu baru kita lanjut ke cabang selanjutnya, yaitu di Alam Sutra. Nah, ketika di Alam Sutra, puji Tuhan sudah ada Pak Danar, Pak Polisi kita yang luar biasa, salam presisi, yang sudah standby di sana. Kenapa? Karena untuk membelah lautan kemacetan dari Alam Sutra ke cabang selanjutnya, itu Central Park. Karena biasanya memang macet banget, tol Tangerang itu, wah, parahnya luar biasa. Makanya puji Tuhan ada Pak Danar yang bisa membantu kita. Walaupun memang macetnya luar biasa, waktunya tetap cukup panjang, tapi puji Tuhan
bisa tiba di CP. Nah, dan ketika di CP seperti biasa perjamuan sudah, saya langsung naik untuk firman Tuhan. Selesai firman Tuhan, sudah langsung di backup sama teman saya untuk doa berkat, saya bisa langsung berangkat ke tempat selanjutnya SCBD. Nah ini yang waktunya agak mepet sekali. Kenapa? Karena memang di cabang sebelumnya itu selesainya itu jam 1, sampai di sana itu idealnya setengah 2, khotbah setengah jam, jam 2 selesai. Tapi karena memang itu tadi kepadatan yang luar biasa, yang bisa lihat itu parahnya luar biasa, makanya akhirnya tadi sudah sangat mepet. Akhirnya tadi agak lewat sedikit, puji Tuhan. Saya selanjutnya Pak Elfries, seorang pendeta yang penuh pengertian. Tadi kita ketemu di bawah ya, kita ngobrol sama Pak Elfries, dan Pak Elfries juga pesan buat jemaat, pesan yang begitu indah. Dan akhirnya setelah itu lanjut ke cabang selanjutnya, yaitu Gading Nias. Gading Nias siang, salah satu cabang juga yang banyak jemaat yang antusias di sana. Satu kali ibadah 1.300-an ke atas, puji Tuhan luar biasa, seru banget. Setelah itu lanjut ke cabang selanjutnya Balai Sarbini. Inilah salah satu sesi yang juga seru banget. Kenapa? Karena ini ibadah youth. Jadi ibadah Bonerges Youth, di mana mayoritas yang hadir adalah anak muda, dan makanya heboh banget. Dan saya juga senang banget, makanya durasi jokes saya sedikit tambah di sana karena sekali lagi ada banyak anak muda di sana. Selanjutnya langsung menuju ke Betos. Ini salah satu cabang terbesar, selalu di atas 2.000 jemaat saudara, bahkan rekor paling tinggi pernah sampai 2.700-an jemaat di sana kumpul di sana. Dan ini juga salah satu sesi di mana jemaatnya itu lucu-lucu. Jemaatnya sangat penuh dengan sukacita, dan akhirnya puji Tuhan tadi boleh pelayanan dengan begitu luar biasa. Tapi setelah itu masuk pada momen yang sangat menegangkan. Kenapa? Karena kita selesai jam 8 kurang, sedangkan di sesi selanjutnya, sesi terakhir itu jam 8 harusnya sudah naik. Makanya kita bisa lihat bahwa yang namanya kecepatan itu akhirnya di atas rata-rata. Pak Danar begitu luar biasa untuk supaya bisa membantu kita bisa sampai dengan cepat, dan memang akhirnya kru itu akhirnya benar-benar sangat ekstra. Tadi kalau teman-teman lihat itu kita Pak Danar di depan, kemudian kita di belakang, mobil yang satu lagi hilang entah kemana. Memang nggak kuat mereka, entahkah jokinya atau mobilnya, kita nggak tahu, tapi memang mereka ketinggalan. Kita sudah sampai ke Cikini, mereka masih di gondang dia, saudara. Haleluya, Cikini ke gondang dia. Tapi puji Tuhan, kita sudah tiba dengan selamat, dan akhirnya pelayanan tadi sudah boleh berjalan dengan lancar. Di sesi terakhir juga jemaatnya begitu antusias, jemaat juga begitu semangat, banyak yang hadir. Makanya ya saya juga, walaupun jujur sebagai manusia saya punya keterbatasan, saya lelah dengan aktivitas yang begitu panjang, tetapi saya tetap punya kekuatan. Kenapa? Karena ada sukacita. Melayani Tuhan adalah panggilan hidup saya, dan melihat jemaat Tuhan sukacita adalah sebuah kebahagiaan buat saya. Makanya buat jemaat yang menyaksikan video ini, bahagiamu adalah bahagiaku. Siap. Oke, nah saatnya kita mau dengar nih, yaitu sepatah dua patah kata, kesan-kesan dari tim saya yang hari ini benar-benar full tim sampai kami udah kayak boy band. Ini adalah tim yang paling banyak fansnya, Andre Lover di mana-mana, karena dia katanya gayanya seperti artis Korea. Siapa dia? Betul sekali, artis Korea Kim Jong Un. Ini dia. Shalom sebelumnya, ya. Jadi tiap minggu itu ya ngerasanya begini. Seru sih sebenarnya, kayak ya seru Kak. Ikut Kak itu tiap minggu seru, dan yang sebenarnya yang dikangenin dalam sehari-hari beraktivitas ya ini, hari Minggu ini. Ngebut-ngebutan bersama Pendeta Marcel, dan juga ketemu jemaat yang sukacita. Harapan buat jemaat selalu setia dalam Tuhan, dan juga menjadi pelaku firman Tuhan juga. Terima kasih Kak. Oke, selanjutnya. Shalom semuanya. Terima kasih. Ini sungguh perjalanan luar biasa. Kenapa? Karena kita capek, kita lelah, kita berjuang, tapi semuanya nggak sia-sia. Ketika lihat jemaat antusiasnya, dengar khotbah antusias begitu luar biasa, ada sesuatu hal yang kita lihat di situ, bahwasannya apa? Bahwasannya mereka tetap setia beribadah
walaupun hujan, panas, kan kita nggak tahu juga apapun yang dialami mereka, baik mereka lagi sedih dan segala macam. Ketika mereka datang cari Tuhan, dengar khotbah, dengar segala sesuatu yang baik, hidupnya dipulihkan. Jadi capek kami itu nggak ada apa-apanya gitu loh, nggak ada apa-apanya dibandingin dengan antusias jemaat. Jadi lelah kami itu semuanya terbayarkan. Kenapa? Karena ya gitu, Tuhan itu nggak tidur. Semua jeripayah kita dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Seperti khotbah Kak Marcel tadi, diperhitungkan sebagai kebenaran buat kita. Makasih buat hari ini, luar biasa. Maju terus dalam Tuhan. God bless you. Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Hari Minggu yang penuh dengan sukacita, kita pelayanan dari pagi sampai malam. Ikut Kak Marcel dari jam 8 pagi sampai sesi yang terakhir di tempat ini jam 8 malam. Selesai, sungguh sukacita kita semuanya, penuh damai sejahtera, penuh sukacita, pelayanan yang menyenangkan lah, sangat menyenangkan. Harapannya untuk jemaat yang datang juga, semoga jemaat-jemaat bisa dilepaskan dari beban berat dan sakit penyakit, disembuhkan semuanya. Dan kita juga berdoa untuk Kak Marcel, semoga terus dipakai Tuhan lebih lagi, terus lagi diangkat lebih tinggi lagi, mulutnya penuh kuasa, penuh mujizat. Itu aja sih kayaknya, Kak. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom semua. Kesan dan pesan untuk pelayanan hari ini sangat sukacita, diberkati melalui pelayanan Kak Marcel. Memang pelayanan hari ini capek, melelahkan, tapi semuanya itu terbayarkan lunas ketika kita melihat tempat diberkati, ketika kita melihat jemaat dengan sukacita datang ke gereja. Semua pelayanan, semua capaian, semua lelah terbayarkan lunas ketika jemaat bersukacita. Jadi pesannya, apapun masalahmu, apapun kondisimu pada saat ini, tetap mengandalkan Tuhan. God bless you. Nice. Oke, shalom semua, puji Tuhan. Kita pelayanan sepanjang hari dari jam 8 pagi sampai sesi terakhir di Nias. Puji Tuhan berjalan dengan lancar, cuaca dengan saat ini baik. Jemaat juga datang dengan sukacita. Dan yang saya paling suka hari ini adalah ngebut-ngebutan di jalan. Dan puji Tuhan ada jemaat Tuhan yang orang baik memberkati pelayanan kita sepanjang hari ini untuk mengirimkan patwal untuk menopang pelayanan sepanjang hari ini. Dan doa kita semua sebagai tim buat Kak Marcel, tetap jaga hati karena semua berawal dari hati. Jaga hati semakin baik, Tuhan semakin percayakan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Oke, shalom semuanya. Untuk hari ini kesan-kesannya sebenarnya nggak hari ini, jadi setiap minggu memang kalau sama Kak Marcel tuh pelayanannya setiap sesinya itu selalu bikin deg-degan ya. Jadi setiap sesinya bikin deg-degan, setiap sesinya juga ya kita selalu berdoa untuk selamat gitu di jalan, karena setiap cabang satu ke cabang lainnya tuh ngebut-ngebutannya luar biasa. Tapi puji Tuhan, seperti mungkin tadi teman saya David sudah bilang, puji Tuhan ada berkat dari Tuhan, ada penyertaan Tuhan, hingga ada pengawalan, semuanya boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan dengan lancar. Dan klarifikasi tadi bukan ketinggalan, emang kalah aja emang kalah aja, tapi tipis. Tapi ya puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Dan pesan-pesannya paling lebih ke tetap jaga hati, seperti mungkin tadi yang dibilang sama teman saya, jaga hati untuk tetap rendah hati, karena dari Kak Marcel itu selalu berpesan kepada kita untuk selalu rendah hati. Ya, jadi apapun yang kita miliki saat ini dengan berkat yang berkelimpahan, tetap rendah hati, tetap jaga hati, dan terima kasih. God bless. Oke, dan saat ini kita akan mendengarkan dari fotografer kita dulu yang baru pertama kali ikut hari ini. Ayo, Koko Pasel, boleh maju ke depan. Gimana kok kesan-kesannya sepanjang hari ini ikut bersama kita jadi tim pendeta? Silakan. Aduh, kesan dan kesannya apa ya? Kalau dilihat, kalau bukan dilihat sih, kalau dirasain bener-bener nggak bisa diomongin dengan kata-kata sih. Salut banget deh sama pendeta Marcel ini. Pertama, kalau cuman diceritain sih kayak berasanya nggak mungkin capek, cuman segitu aja. Tapi gila kalau diikutin
luar biasa. Tak bisa berkata-kata. Kasih hai, aduh kasih hai. Pesan dan pesannya berjuang buat gereja dan tentunya buat Tuhan. Walaupun tadi emang berasa capek banget, tapi yang tadi dibilang nggak tahu dapat kekuatan dari mana, dan peranin aja terus semangat itu aja. Wah, saya jujur itu Bapak Erik, fotografer kita ngomong gitu, saya juga terharu. Kalau ditanya kekuatan dari mana, ya secara manusia nggak sanggup. Tapi kenapa boleh kuat sampai hari bertahun-tahun? Semua karena Tuhan. Segala perkara dapat kutan dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Terima kasih. Selanjutnya dari videografer kita yang mungkin selama ini saudara nggak lihat dari tadi, tapi dia yang menjadi mata saudara. Dialah yang ada di belakangnya. Silakan Adip. Oh, langsung berpikir dia. Ayo sini. Kan audio udah aman. Ini juga pertama kali ikut kita. Ini udah banyak mengambil bagian dalam momen-momen video cinta saya. Ini yang edit semua, yang rekam juga. Itu sutradaranya yang tadi. Silakan Adip. Ngomong apa aja? Bagaimana hari ini? Rasanya sih kalau misalnya ke fisik sih, kalau orang yang nggak sering sih pasti udah kayak besok itu tepar. Udah kayak capek, bakal hibernasi sehari 2 hari kali. Butuh healing ya. Kalau ngelihat kayak tadi tuh buset, mepet banget, terus di jalannya kayak sampai kayak gitu, pokoknya mah amazing pokoknya. This is amazing. Memacu adrenalin ya. Memacu adrenalin. Pesan buat yang menyaksikan video ini. Intinya mah yang nge-shootnya aja capek, apalagi yang di-shootnya. Oh iya gitu ya. Udah sih itu pasti udah capek banget, pasti pulang-pulang juga mungkin harus ada yang diberesin lagi. Kayaknya udah nggak kebayang deh kalau tiap minggu kayak gini. Ya, makanya pastikan tonton supaya ya itu tadi video ini jerih lelah kita boleh menginspirasi dan jadi berkat bagi semua yang menonton ya. Oke. Dadah. Oke, itu tadi kesan-kesan dari tim-tim yang luar biasa, orang-orang yang selama ini menopang saya dalam pelayanan. Jadi nggak ada seorang Pendeta Marcel yang Superman, tapi semua yang adalah super team dan super God. Jadi semua karena kerjasama dalam kesatian, dalam berkat Tuhan, kekuatan dari Tuhan, makanya semua boleh berjalan sampai hari ini bertahun-tahun. Kita boleh konsisten melayani. Doa kita sekali lagi, semua jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kami layani semuanya diberkati, dan semoga video ini boleh jadi berkat bagi banyak orang. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dalam perjalanan video ini, dalam perjalanan pelayanan kami sepanjang hari. Kami manusia yang tak luput dari salah dan dosa, dari kesalahan, dari kekeliruan. Mohon maaf. Semoga semua sekali lagi yang menyaksikan video ini boleh sukacita, boleh damai sejahtera, boleh diberkati, dan kami doa kami boleh buat lagi video-video yang lain sehingga boleh terus menginspirasi dan jadi berkat bagi semuanya. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat tim-tim yang luar biasa. Kalian luar biasa. Segala kemuliaan buat Tuhan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. God bless you. Bye-bye.